Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pelajaran pagi ini adalah pelajaran ketiga yang judulnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu meyakini dengan sepenuh hati dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian daripada iman anak-anak ya. Sekarang kita masuk bagian A, yaitu yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan alam semesta untuk manusia. Jadi semua alam di dunia ini diciptakan oleh Allah, itu semua diperuntukkan hanya untuk manusia. Tumbuhan, buah-buahan, air, angin, hewan, dan lain semuanya itu tidak lain adalah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalian bisa lihat ya gambar di situ. Ada seorang petani yang sedang mengolah sawahnya. Di situ ada sapi atau kerbau. Kerbau digunakan untuk mengolah tanah. Digunakan oleh siapa? Oleh Pak Tani. Hasilnya adalah untuk manusia. Kembalinya tidak lain adalah untuk manusia. Anak-anak, kita bernyanyi yuk. Judulnya Agamaku Islam. Nada lagu Topi Saya Bundar. Ya, Pak Muhsin akan bernyanyi, diikuti ya. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu adalah nyanyian atau lagu yang judulnya Agamaku Islam. Kita lanjutkan bagian B anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa. Lihat diri sendiri, lihat gambar ini. Tanyakan pada temanmu nama dan manfaat setiap anggota tubuh. Contoh, tangan manfaatnya apa? Mata manfaatnya apa? Telinga manfaatnya apa? Kaki juga manfaatnya apa? Tentunya kalian semua tahu kalau tangan digunakan untuk apa? Memegang. Kalau mata digunakan untuk apa? Kalau mata digunakan untuk melihat. Telinga digunakan untuk mendengar. Kaki digunakan untuk melangkah. Semua punya manfaat. Anak-anak yang saya cintai, yang kedua adalah lihat lingkungan di sekitar rumah kita. Di lingkungan sekitar rumah kita itu, di situ ada gambar tentang ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya, jadi di dalam keluarga itu kira-kira ayah dan ibu itu bagaimana? Apakah mereka bahagia? Tentunya bahagia ya, apalagi punya anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan solehah. Tentu orang tua itu sangat beruntung punya anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya kalian semua ini harus menjadi anak yang soleh solehah.
Kenapa? Karena anak yang soleh-solehah itu besok bisa mendorong atau bisa memasukkan orang tua ke dalam surga atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, lihat lingkungan di sekitar sekolah. Aku senang bermain bersama temanku. Itu ada anak yang bermainnya lompat karet. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang ini jarang ya. Seharusnya sekarang ini juga harus dikembangkan. Budaya-budaya yang dulu itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sekarang budayanya medsos. Kalau bisa memanfaatkan dengan baik ya sebenarnya tidak masalah. Ya. Anak-anak, kita lihat nih, ada seorang guru sedang membimbing membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Itu ada anak-anak yang dibimbing oleh Pak Guru untuk mengaji. Anak-anak bisa mengaji enggak ini? Harus bisa. Orang Islam itu harus bisa. Kalau tidak bisa mengaji, besok kalau ditanya sama malaikat ketika mati, man kitabuka, apa kitabmu? Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak bisa ngaji. Tapi kalau orang bisa mengaji, itu ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, apa kitabmu? Pasti dia akan menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Anak-anak, sesuai dengan apa yang Pak Muhsin jabarkan, jelaskan, sebelum kita tutup di sini ada tugas untuk kalian semua. Ayo berlatih bagian 1 dan ayo berlatih bagian 2. Ini nanti dikerjakan, kemudian difoto hasil pekerjaannya, terus dikirim ya. Yang pertama, ayo berlatih yang pertama. Alam semesta bukti adanya titik-titik. Nanti dijawab di kertas, kemudian difoto. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam untuk titik-titik. Yang ketiga, kita harus titik-titik karena diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita beribadah karena iman kepada Allah. Kemudian bagian yang kedua, ayo berlatih. 1. Sebutkan 5 anggota tubuhmu. Kalian semua disuruh menyebutkan. Yang kedua, mata gunanya untuk titik-titik. Yang ketiga, kepada orang tua kita harus titik-titik. Yang keempat, dengan saudara di rumah kita harus titik-titik. Kepada guru kita harus titik-titik. Nah, ini nanti dikerjakan semua anak-anak ya, ada 9 soal. Semoga kalian ilmunya bisa bermanfaat. Apa yang dijelaskan pada pagi ini bisa dipahami dengan semaksimal mungkin. Yuk kita tutup pertemuan pada pagi ini untuk pelajaran ketiga pendidikan agama Islam. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.